kelihatan mukanya. Tapi ini jadi pelajaran buat kamu. Kalau kamu mau tetap belajar, silakan tetap stay di sini karena khusus pelajaran saya mungkin tidak seperti pelajaran yang lain. Materi ini setiap ada pembahasan materi baru pasti punya kaitan dengan materi sebelumnya. Terus begitu, sehingga ketika kamu tidak konsisten, tidak fokus pada mata pelajaran saya, pasti akan ketinggalan jauh. Akan sulit untuk mengimbangi lagi, apalagi mulai minggu depan kita sudah mulai bikin pencatatan perusahaan jasa. Sebenarnya mulai hari ini cuma sudah disinggung sedikit-sedikit aja. Nah, itu udah mulai terus tuh ya. Mulai dari kemarin persamaan akuntansi, sekarang mekanisme debit kredit, kemudian minggu depan kalau tidak ulangan ya jurnal umum, nanti habis jurnal umum juga buku besar, itu terus sampai terakhir nanti jurnal pembalik, itu kaitannya terus. Jadi kalau pada materi ini kamu tidak hadir, terus tidak berusaha untuk membaca modul yang saya kasih, nanti terpaksa kamu pasti akan kerepotan. Jadi mohon fokus. Ya, mari kita mulai hari ini kegiatan belajar ekonominya dengan berdoa. Semoga kalian juga tetap bisa mengikuti, sehat, dan otaknya diencerin sama pencipta kita agar kita bisa menerima ilmu dengan baik. Yang muslim baca Fatihah, yang non-muslim seperti kebiasaannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Ya, kita mulai. Saya share dulu materinya. Ya, saya langsung ke sini aja ya. Sebenarnya ada slide-nya, ada 33 slide. Saya buka sedikit-sedikit dulu. Ini ya. Intan Naila belum di ACC, Pak. Oh, Intan. Intan. Saya stop dulu deh, biar nggak susah. Pak, saya udah join kok. Nih, udah tuh. Intan? Iya, Pak. Oh, ya udah. Ya, oke. Ya, sebentar. Ya, saya singgung sedikit. Kita akan membahas tentang pencatatan akuntansi perusahaan jasa. Itu dimulai dari jurnal umum sebenarnya. Tapi sebelum masuk jurnal umum, ada sedikit ilmu tentang mekanisme debit kredit. Ini, kemudian ini saya nggak perlu lagi jelasin gambarnya. Kamu tahu nih gambar apa ya? Ini perusahaan jasa semua. Ini tentang kereta api, pos Indonesia dan seterusnya. Saya nggak bahas gambar ini. Jadi apa itu perusahaan jasa? Perusahaan yang kegiatannya menjual jasa. Jasa itu bisa bermacam-macam ya bentuknya, artinya bentuk kegiatannya. Tadi gambarnya sudah ada. Apa karakteristiknya? Karakteristiknya ini. Saya slide show aja biar gampang. Ya, ini ciri-cirinya. Pertama, produknya yang dijual berupa jasa, artinya tidak berbentuk, tidak ada bentuk fisiknya. Kemudian pendapatannya berupa penjualan jasa. Kemudian tidak ada persediaan jasa. Ada nggak jasa? Saya ini guru, nggak ada persediaan jasanya, nggak ada. Artinya kalau di barang ada persediaan barangnya, tapi kalau jasa nggak ada, ya karena tidak berbentuk. Jasa itu bentuknya pelayanan, jadi ketika melayani itulah ada.
Kalau tidak melayani tidak ada. Gitu. Kemudian tidak ada pemindahan kepemilikan, ilmu saya tidak bisa dipindahkan hak miliknya kepada kalian, tapi ditransfer, bukannya pemindahan kepemilikan, hanya mentransfer ilmu. Ya. Kalau di pengacara, dia tidak bisa memindahkan kepemilikan keahlian pengacaranya kepada orang lain, karena memang itu sangat private, ya, sangat pribadi, tetapi bisa digunakan untuk halayak banyak. Kemudian juga kalau kamu sekolah nih, guru pelayanannya kurang baik, tidak ada tuh ya pelayanannya dibalikin ke guru lagi. Nah, tetapi pelayanannya harus ditambah kualitasnya, itu yang penting, bukan dikembalikan. Jadi nggak ada pengembalian. Kalau barang kan bisa nih, kamu beli HP rusak, ya tidak sesuai pesanan COD misalnya, ya kemudian ternyata HP-nya mintanya warna hitam dikasih warna putih, gitu kan, bisa dibalikin. Tapi kalau ilmu, ya, ilmunya nggak ngerti, terus dibalikin gitu nggak bisa. Jadi ilmunya diulang, diberikan pelayanan supaya orang yang menerimanya ngerti. Oke, ini kemarin sebenarnya sudah harta utang modal itu, jadi saya tidak perlu lagi jelasin waktu persamaan akuntansi ya. Ini bagian-bagiannya. Ya. Mulai kita bikin analisa, belajar analisanya. Jadi analisa debit kredit itu untuk membantu kamu mengerjakan atau menganalisa sebuah transaksi, apakah nanti dimasukkan ke dalam kolom debit atau masukkan ke kelompok kredit. Nah, jadi analisa kredit itu bisa dimulai dari standarnya, saldo normal, artinya saldo normal, ya. Nanti kalau ada transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan saldo normal, nah itu beda lagi pembahasannya. Sekarang itu, nah ini gambarannya nanti seperti ini. Sebelum sampai pada analisanya, kamu harus tahu dulu ya bagian-bagian dari ini, harta, modal, utang, dan modal. Jadi kalau ini bagian dari harta, sebenarnya saya sudah sampaikan ketika memulai persamaan akuntansi, supaya bisa mengisi persamaan akuntansinya. Jadi nanti ini bisa dibaca lagi, diulang lagi, supaya tambah paham. Saya tidak akan menjelaskan ini lagi. Ini bagian dari yang kemarin harta tidak berwujud, ya. Nah, ini utang atau kewajiban, ada utang lancar, ada utang jangka panjang. Ini utang jajang, utang jangka panjang maksudnya. Ya. Nah, kemudian bukti-bukti transaksi ini juga sudah saya jelaskan sebelum persamaan akuntansi, jadi tidak perlu lagi saya jelaskan. Ini bentuknya, ya. Nanti di soal bisa saja bentuknya seperti ini soalnya. Kamu suruh menerjemahkan. Ini saya lewati. Nah, kita mulai belajar di sini. Silakan fokus. Jadi, mekanisme debit itu berdasarkan saldo normal. Ya. Apa akun-akunnya? Akun-akunnya harta, utang, modal. Kemudian ada pendapatan, ada beban. Agak sedikit berbeda dengan persamaan akuntansi pada pengerjaannya saja, tapi penggolongannya sama. Kamu kan waktu mengerjain persamaan akuntansi, ada di kolom atas ya harta, kemudian ada kas, ada piutang, ada perlengkapan gitu ya. Kemudian di sebelah kanannya ada utang plus modal. Di kolom keterangan itu kan ada pendapatan sama beban. Nah, itu maksudnya itu sama aja sebenarnya. Ini diperingkas jadi seperti ini. Nah, ini harta terlewat. Harta kalau bertambah di kolom debit, bacanya nih ya, bacanya gitu. Harta jika bertambah ditaruh atau ditulis, dikelompokkan, ditulis, ditaruh di apa lagi? Dikelompokkan gitu ya dalam kolom debit. Kemudian harta kalau berkurang dimasukkan ke kolom kredit atau dikelompokkan ke dalam kolom kredit. Contohnya seperti yang kemarin, nanti ini ada contohnya. Apa itu harta? Harta ada
ada harta lancar, ada harta tetap yang kemarin dibilang tadi ya. Kemudian apa aja harta lancar? Ada kas, ada piutang, dan seterusnya. Harta tetap ada gedung, ada kendaraan, ada mesin, dan seterusnya. Nah, itu nanti dipecah seperti itu. Utang kalau bertambah kalau berkurang ditulis di kolom kredit atau dikelompokkan dalam saya ulang. Utang kalau berkurang dikelompokkan dalam kolom debit. Kemudian kalau bertambah dikelompokkan dalam kredit. Modal juga demikian, sama dengan utang. Ya, kalau berkurang di debit, kalau bertambah di kredit. Pendapatan juga sama dengan utang modal. Kalau berkurang di debit, kalau bertambah di kredit. Kemudian beban juga begitu, sebaliknya. Kalau beban bertambah di kolom debit, berkurang di kolom kredit. Ini contohnya. Contohnya dibeli 1 set peralatan. Saya pakai pen dulu. Nah, dibeli 1 set peralatan, maka bertambah apa yang bertambah? Peralatan. Peralatan bagian dari harta. Ya. Jadi bertambah. Nanti analisa di bawah. Kemudian berupa komputernya nggak usah. Kemudian berapa harganya? Harganya 4.500.000 tunai. Ingat kalau tunai berkaitan dengan kas. Ya. Berapa kasnya yang berkurang? Berkurang sejumlah 4.500.000. Jadi kasnya nanti berkurang. Jadi ini karena sudah ada di penglihatan kamu, depan kamu, jadi peralatan kantornya bertambah. Ya. Kalau ditulis dalam sederhananya ini kan kalimat. Nah, ditulis dalam bentuk sederhana, harta berupa peralatan kantor, ya, peralatan kantor bertambah di kolom debit. Ya, ingat tadi harta kalau bertambah di kolom debit. Kemudian hartanya juga berkurang berupa kas. Ya, berupa kas berkurang. Maka ditaruh di kolom kredit, ya. Jadi ditaruh di kolom kredit. Dua-duanya harta, tapi yang satu bertambah, yang satu berkurang. Jadi peralatan kantornya bertambah di kolom debit, kasnya berkurang di kolom kredit. Jadi ini peralatan kantor bagian dari harta, ini penjelasannya. Karena dibeli maka bertambah, karena bertambah penulisannya di kolom debit. Kemudian pembeliannya tunai, karena tunai berupa kas, maka penulisannya berkurang ya, keterangannya berkurang hartanya. Maka penulisannya di kredit. Kalau ditulis dalam bentuk kolom akan seperti ini. Ya, akan ada seperti ini. Ini contoh nomor 1 soalnya. Ini jawabannya. Ini debit kreditnya. Ya. Sampai sini dulu. Ada yang tanya? Atau kecepatan? Kalau tidak kecepatan, saya terusin. Masih ada orang di kelas ini? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, itu. Saya husnuzon aja kamu ada di kelas semua. Ya, oke, ini contoh 1 soal. Saya cuma mau menjelaskan sampai 3 soal aja. Selebihnya nanti setelah ini kamu bisa latihan. Ini contoh 2. Contoh 2, diterima pinjaman uang secara tunai 10 juta. Pinjaman, apa kata lain dari pinjaman? Piutang. Utang. Ya, kata lain dari pinjaman utang. Berarti nanti analisanya
Ya, analisanya utang bertambah. Ya. Utang bertambah. Karena bertambah, maka tadi ingat, utang kalau bertambah di kolom kredit. Kemudian uangnya diterima nih, uang tunainya. Karena berkaitan dengan uang tunai, ingat, saya apa jadinya? Kalau berkaitan dengan uang tunai? Halo? Kas. Ya, kasnya bertambah. Jadi analisanya kasnya bertambah. Karena kas bagian dari harta bertambah, maka dia di kolom debit nulisnya. Gitu. Ya, sampai sini dulu. Ada yang tanya? Jadi analisanya, ini analisanya ya. Ini analisanya. Jadi analisanya seperti ini. Nanti ada dalam bentuk kalimat. Jadi kalau ada diterima pinjaman dari sebuah bank tunai, maka yang akan dianalisa adalah pinjaman. Pinjaman itu utang. Berarti nanti di analisa debit kreditnya ada kata utang. Kemudian diterimanya tunai, karena tunai berkaitan dengan kas. Maka analisanya yang satunya kas. Jadi penulisan analisanya secara sederhana ini. Kas bertambah kolom debit, utang bertambah di kolom kredit. Kalau ditulis dalam bentuk kalimat seperti ini. Ya. Uang tunai berupa kas, harta bertambah penulisannya di debit. Pinjaman berupa utang bertambah penulisannya di kredit. Sama seperti ini sebenarnya. Hanya saja ini saya lebih sederhana penulisannya. Nah, kalau dalam bentuk kolom, jadi kasnya bertambah di kolom debit, utangnya bertambah di kolom kredit. Ya, oke, sampai sini. Ada yang tanya? Kecepatan nggak? Enggak, Pak. Oke. Lanjut. Ini contoh ketiga. Contoh ketiga langsung aja tuh, udah ada ya. Saya lupa, nggak saya ya animasi, jadi nongol semua deh. Ini biasanya soal nomor 1. Kalau di persamaan akuntansi ini nomor 1 nih, ya. Jadi diinvestasikan uang tunai, diinvestasikan uang tunai. Berarti nanti isinya analisanya adalah kas. Ya. Kas. Jangan lihat dulu tulisan yang bawah ya. Nggak usah. Jadi kita lihat soalnya aja. Berapa jumlahnya? 7 juta. Kemudian ada peralatan kantor. Berarti nanti ada analisanya, tulisannya peralatan kantor. Jadi ada 2 bagian harta, peralatan kantor dan kas. Ini juga bertambah, ini juga bertambah. Kemudian seharga 5 juta. Nah, dalam persamaan akuntansi kan harus ada yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan apa? Diinvestasikan. Ingat, diinvestasikan pada kuncinya. Kalau diinvestasikan berarti modal. Nah, modalnya berapa? Modalnya adalah gabungan dari kas dan peralatan. Berapa jumlahnya? 12 juta. Jadi nanti ya, isinya kas bertambah di kolom debit, peralatan bertambah di kolom debit, modal bertambah di kolom kredit. Nah, itu analisanya. Ini seperti ini ya kalimatnya. Ini nanti kamu bisa lihat di GCR karena sudah saya share. Jadi nanti kalau dalam menu kolom ya, dalam menu kolom ada kas di debit, ada peralatan kantor di debit, ini jumlahnya. Kemudian ada modal di kredit, ini jumlahnya. Oh, 15 juta. Oh, salah saya ya. Ini harusnya 7 juta ya. Ya, harusnya 7 juta bukan 10 juta ya. Jadi saya ubah dulu. Ya namanya juga
manusia jadi salah. Suka salah juga. Ya, 7 juta ya, bukan 10 juta. Sampai sini dulu, ada yang tanya? Nah, jadi nanti kerjanya gimana? Ya, siapa nih? Itu nomor 15 juta tuh dapat dari mana, Pak? Salah nih. Ya, bukan 15 juta. Ya, saya lupa ngubahnya. Harusnya 12 juta. Ya. Maklum, ya, matanya udah siwer. Ini saya nggak pakai kacamata lagi nih, kacamata saya lagi pecah soalnya. Ya, jadi ini ya, sorry ya, harusnya 7 juta sama 5 juta, 12 juta, bukan 15 juta. Tadi salah penulisannya. Tadi 15 juta karena di atasnya 10 juta gitu. Ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang tanya? Pak, saya mau nanya. Ya, silakan. Siapa? Siapa? Zahra, Pak. Ya, silakan. Saya mau nanya kenapa modal masuknya ke kredit bukan ke debit, Pak? Oh gitu. Ya. Bentar ya. Ini penjelasan yang diulang lagi, yang ketika masuk di awal saldo normal, saya balik ya, balik kemari ya, kelewat. Nah ini ya, modal itu bagian dari penambahan harta sebenarnya, tetapi dia ada di kolom kredit. Ya, jadi posisinya dia ketika saldo normal itu artinya begini, saldo yang tidak dipengaruhi apa-apa selain dalam kondisi yang standar, artinya normal. Ketika modal itu dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tidak normal, misalnya perusahaannya bangkrut, maka modal itu berkurang, atau misalnya defisit sama sekali gitu ya, itu bisa jadi modal tiba-tiba bisa saja dia ada di debit gitu kalau berkurang. Nah, nanti kamu akan melihat transaksi-transaksi yang seperti itu ketika sudah pada akhir-akhir di laporan keuangan. Jadi itu maksudnya. Jadi kenapa modal dia ada di kolom kredit kalau bertambah karena dia mempengaruhi posisi balance sheet-nya apa keseimbangannya. Jadi ada di kolom kredit. Saya pikir itu dulu penjelasannya. Nanti kalau kurang jelas kita bisa tambah di diskusi di WA aja supaya tidak terlalu lama-lama nih. Karena kamu pasti nanti semua pada Zoom, padahal sudah diatur hari ini yang jam pertama aja. Ya, tadi sampai mana ya? Sini ya. Oke, Zara. Ini contoh yang keempat. Diterima pendapatan jasa. Ingat tadi saldo normalnya, pendapatan jasa itu ada di kolom debit kalau bertambah, kolom kredit kalau bertambah, dan di kolom debit kalau berkurang. Sarang nih, pendapatan jasa, maka nanti analisanya ada pendapatan jasa. Karena pendapatan jasanya bertambah, saya singkat aja ya, pendapatan jasa, penjas, bertambah, maka dia ada di kolom kredit. Kemudian apalagi yang bertambah? Karena ini uang tunai, maka dia harus berhubungan dengan kas. Kas lagi. Ya, kas lagi. Kasnya bertambah atau berkurang? Bertambah juga, maka dia ada di kolom debit. Itu. Ya, jadi nanti penulisannya, ini terbalik. Ya, ini penulisannya terbalik. Harusnya debit dulu baru kredit, tapi nggak apa-apa. Ya, ini karena penjelasan. Nanti jadi penulisannya seperti ini. Analisanya, uang tunai berupa kas bertambah, penulisannya di kolom debit, dan pendapatan jasa bertambah ada di kolom kredit. Kalau dalam menu kolom akan seperti ini. Saya hapus dulu. Ya, dalam kolom
bentuk penulisannya seperti ini. Kasnya di kolom kredit, di kolom debit, kemudian pendapatan jasanya di kolom kredit. Sampai sini ada yang tanya? Ini contoh, ya. Jadi kalau setiap penulisannya itu ditulis yang debit dulu baru yang kredit ya Pak? Iya, betul. Jadi penulisannya gitu, debit dulu baru kredit. Ya. Kalau waktu di SMP, kalau kamu belajar itu pemasukan dulu baru pengeluaran, gitu. Ya. Bahasa gampangnya pemasukan dulu baru pengeluaran. Oke, ada lagi? Ini kayaknya contoh terakhir. Nah, ini contoh yang biaya-biaya, ya, dibayar biaya air, listrik, dan telepon. Disingkat, ya, biaya itu beban, ya, beban air, listrik, telepon. Wih, ada yang senyum-senyum. Beban ALT, ya. Kemudian karena tunai, ya, berarti nanti dengan hubungannya dengan kas. Nah, kasnya berkurang, bebannya bertambah. Jadi analisanya beban, ya, beban air, listrik, telepon bertambah di debit, kemudian kasnya berkurang karena dibayarnya tunai. Ya, maka penulisannya di kredit. Tuh. Ini kelihatan ya? Ya, jadi uang tunai berupa kas berkurang, kemudian beban bertambah, ya, di kolom debit. Jadi kalau nanti ditulis seperti ini. Beban listrik, saya hapus lagi biar kelihatan. Ya, jadi ini penulisannya seperti ini. Beban air, listrik, dan telepon 350 di debit, kas, kemudian ditaruh di kolom kredit. Kenapa? Karena berkurang. Ada lagi soal yang lain? Kayaknya udah nggak ada. Nah, udah latihan tuh. Supaya latihannya berkesinambungan, kamu kan sudah ngerjain persamaan akuntansi. Nanti soalnya yang itu aja. Ya. Sampai sini ada yang tanya? Kalau tidak ada yang tanya, ada waktu berapa menit nih untuk sampai jam 9? Oh, 1 jam lagi. Selama. Nah, kalau tidak ada yang tanya, 1 jam ke depan tugas kamu adalah, saya tidak ingin dijadikan PR ya. Ya, tugas kamu adalah mengerjakan. Kalau kamu nggak sempat ngetik, boleh deh tulis tangan, ntar dipoto kirim saya gitu, boleh. Ya. Lihat di GCR ya, di GCR sudah saya buatkan tugasnya kalau nggak salah, ya, tugas mekanisme debit kredit. Nah itu kamu buat, kamu boleh tulis tangan saja. Bentuknya analisa. Ini misalnya contoh nih ya. Contoh ini soal nih. Contoh soal. Saya kasih contoh aja satu. Cara ngerjainnya gimana gitu ya. Ini contoh ini satu. Pak Saiful Bahdi menanamkan uangnya sebesar 18 juta. Nanti kamu tulis di lembar kosong ya, nomor 1. Saya buat aja deh. Saya tambahin. Ya, Pak Saiful Bahdim menanamkan uangnya sebesar 18 juta, kendaraan 120 juta sebagai modal awal Saiful Tour and Travel. Jadi cara ngerjainnya, nomor 1,
Cara ngerjainnya nomor satu. Nomor satu, Pak Saiful tadi menginvestasikan uangnya berapa? 18 juta. Apa itu analisanya? Nomor satu analisanya, tulis analisanya. Analisanya sama dengan Pak Saiful tadi menanamkan uangnya sebesar 18 juta. Berarti kasnya bertambah di kolom debit 18 juta. 18 juta. Kemudian kendaraan. Tadi kan ada mobil ya. Berarti kendaraan atau mobil boleh. Kendaraan bertambah di kolom debit 120 juta. Juta segitu deh. Nggak muat soalnya. Kemudian berarti harus ada yang dikreditkan, karena tadi investasi, maka modal bertambah. Gitu tulisnya ya, di kolom kredit. Jumlahnya berapa? Jumlahnya dijumlahin aja nih, 18 juta sama 120 juta, berarti 138 juta. Udah, selesai. Ya. Kalau kamu mau tambahkan dalam bentuk kolom, maka tadi kolomnya ditulis nomor 1. Nanti tulis kolomnya nggak usah dipisah-pisah ya. Kolomnya terakhir aja nggak apa-apa, dipisah di belakangan. Misalnya nomor 1 ini keterangan. Ini debit, kredit. Kamu tulis ulang nih. Kas, kendaraan, modal. Nanti tulis di kolom debit dan kreditnya. Gitu. Tapi nggak usah satu-satu. Sekaligus saja. Jadi nanti ada lembar yang terakhir, itu kolom semuanya. Kalau ada 10 soal, berarti nanti kolomnya nggak usah misah-misah. Langsung jadiin satu aja. Supaya kamu nggak capek bikin kolomnya. Jelas ya? Ada yang tanya? Sampai sini ada yang tanya? Soalnya di sini apa yang di Google Classroom, Pak? Yang di Google Classroom. Nggak usah yang di PPT. Kayak persamaan akuntansi ya, Pak? Kenapa? Itu soalnya sama kayak yang persamaan akuntansi. Oh iya, soalnya itu aja. Itu soal itu bisa dijadiin dalam bentuk bermacam-macam. Jadi itu aja soalnya. Jadi kamu nggak usah cari soal yang apa, saya nggak bikinin soal yang lain. Nanti kalau buat ulangan baru soalnya yang lain. Ya, sampai sini. Ada yang tanya? Boleh ditulis tangan ya. Boleh tulis tangan biar cepet. Kalau ngetik nanti pasti lama. Oke, Pak. Ya, nanti dipoto, fotonya kirim ke... Pak, jadi soalnya bukan... Ya, soalnya kenapa? Pak, jadi soalnya bukan mekanisme debit kredit, tapi yang persamaan akuntansi. Oh, gini. Di soalnya, ya, di GCR sudah ada itu soalnya, tulisannya buatlah mekanisme debit kredit, bukan persamaan akuntansi ya. Soalnya membuat analisa debit kredit yang seperti ini, yang di layar. Jadi kayak gini, kamu buat dulu analisanya nomor 1 sampai 10 misalnya, kalau ada 10 soal ya. Misalnya nomor 1 analisanya kayak gini, nomor 2 analisanya kayak gini, nomor 3 analisanya kayak gini. Sampai selesai 10 soal misal. Baru nanti dibuat kolomnya, supaya kamu nggak bikin kolom satu-satu. Jadi 10 soal, satu kolom aja. Nanti di kolom itu ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 gitu. Jelas ya? Ya, kalau yang tulis tangan Pak, tuh berarti kalau jadi mana, Pak? diketik apa gantian. Ya, siapa dulu? Yang cowok dulu. Siapa yang cowok? Kalau misalnya tulis tangan tuh kerjanya di kertas mana aja boleh, Pak? Boleh. Saya nggak mewajibkan kamu di kertas di buku. Tapi sebaiknya memang kalau kamu punya buku catatan ya pakai buku catatan. Kalau enggak ya di kertas HPS gitu ya, supaya kamu nggak banyak-banyak motonya ntar, boleh di kertas HPS. Jelas ya? Yang cewek tadi siapa? saya, Pak. Ya. Siapa namanya? Kalau diketik nggak apa-apa, Pak? Boleh. Syadina. Boleh diketik ya boleh. Oke. Makasih, Pak. Oke, ada lagi?
Kalau nggak ada, kita cukup sampai sini ya. Selebihnya kamu bisa kerjakan di rumah sendiri-sendiri. Kalau lagi berduaan ada di rumah temennya, ya nggak apa-apa juga. Asal tetap jaga kesehatan. Dari saya cukup sekian ya. Tidak ada yang tanya? Oke, kalau tidak ada yang tanya, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan ngerti. Kalau tidak ngerti seperti biasa, kamu bisa lihat dulu materinya di PPT. Kemudian kalau masih nggak ngerti juga, silakan diskusi dengan saya lewat WA seperti biasa. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya share presensinya ya. Saya share presensinya di kelas kamu ya di WA. Oke, Pak. Oke, silakan Oke, Pak. saya mau buka kelas yang lain. Makasih. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.